1 Korintus 8 nomor 6, masakan duluan Yesus daripada Maria. Di mana otakmu, Dek? Hei, Jeb, Maria dijadikan melalui Yesus. Mau gila semua orang kau buat? Kau aja yang gila, jangan kau ajak kami. Segala sesuatunya diciptakan melalui Yesus. Hah? Berarti lebih dulu Yesus daripada Maria. Yesus yang melahirkan Maria rupanya. Maria dulu yang lahir daripada Yesus. Pada hari Senin, Yesus melahirkan seorang ibu kandungnya sendiri. Lahirlah Maria. Dari apa? Dari apanya Yesus? Dari apanya Yesus lahir? Dari kuku. Dasar Kristen otak udang, penyembah dewa. Buku entah apa-apanya isinya di dalam. Kau uji pula aku pakai buku itu. Sudah ku bilang kakekmu. Udah ku teleponnya pendeta. Apa kata pendeta kalau si Zuma nggak mau dia katanya? Itu dia. Berserak. Aduh. Saya sudah puluhan tahun mengkaji Bibelmu. Bayangkan itu. Ya. Ada yang lain sanggup jawab. Bibelmu ini, kakekmu belum lahir, saya sudah tamat belajar Bibel. Biar saya ajarin. Kau pula uji-uji saya pakai Bibelmu. Dasar tungo. Kalau saya diminta, biar saya ajarin. ya kalau saya diminta pendapat, percaya diri debatin agama Kristen. ya ini saya kalau saya ya, di situ segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Jadi Bapak berfirman, ya, firman ini adalah Yesus, jadi yang menjadikan segala sesuatu adalah Yesus. Jadi yang menjadikan Bunda Maria adalah Yesus. Jadi lebih tua Yesus daripada Maria, gitu aja. Enggak, itu penjelasan yang enggak nyambung. Enggak begitu. Yang menjadikan segala sesuatu siapa? Firmannya. Firman itu siapa? Ada banyak. Siapa firman di situ? Ada logos, ada mau yang mana? Mau yang mana? Ada 3. Ada logos, Dia, ada remata, 1 Korintus 8 nomor 6, dia itu Kamu yang siapa? mana? Ada logos, ada remata, ada. Dengerin dulu, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu siapa? Firmannya. Siapa itu firman? Logos. Bukan Yesus. Namanya kemanusiaannya Yesus. Ya iya Yesus, benar. Aduh, kasihan kali lah ini manusia. Gak begitu, gak nyambung jawabannya, gak nyambung. Bukan itu yang kutanyakan. Ada yang sanggup yang lain? Silakan. Ada yang lain? Sialan, sok cantik kau ya. Ya kalau gitu kau yang nerangin deh. Ada pendeta aja nggak mau deh sih. Jangan terlalu pede berdebatin agama Kristen. Gak ngerti apa-apa juga kau. Makanya pendetamu tadi Kuna nggak mau dia kesini. Ada si Zuma katanya. Yang orang karena kalian gak ada gunanya, gak cuma ngomong doang. Gak ada ilmunya pun. Katanya benar. Apanya? Banyak sekali penipuan LAI menerjemah ini. Kok ada kata Allah di situ ya? Pada original tesnya itu adalah dengar, saya kasih tahu sama kamu ya. Theos, ya kamu belajar. Ya. Alkitab pada tahun 1952 duluan ada menggunakan Allah sebagai sesembahan, lalu KBBI muncul menggunakan Allah sebagai kata Tuhan pada tahun 1979. Jadi Alkitab menggunakan kata Allah duluan, menggunakan kata Allah sebagai sesembahan bukan nama Tuhan. Ya di mana KBBI muncul menggunakan kata Allah itu sebagai nama Tuhan. Kata si Jeff ini lo nggak jelas. Udahlah kau bahas dulu. Lubang dalam itu punya siapa? Lubang yang sempit punya siapa? Coba jawab dulu. Biar pintar kau Rifa. Kita belajar sejarah ini. Jadi enggak Amsal 2723 tadi. Itu sudah menggunakan kata Allah duluan sebagai sesembahan. Kau bukan siapa-siapa lo. Kau bahas dulu. Itu yang lubang dalam. Kayak mana cara ngukurnya? Tuhanmu cara ngukur lubang dalam lubang sempit kayak mana coba? Kau jelaskan dulu itu. Terlalu hak bahas lubang. Bukan, aku jujur, aku masih seminggu aku nggak bisa tidur loh mikirkan ayat Amsal ini loh. Aku cuma mikirkan Tuhan kok cara dia tahu lubang dalam lubang sempit kayak mana caranya gitu loh. Lebih enak bahas Trismesi 1375 menggali binatang. Hah? Apa ini mana ada? Cobalah dulu. Woi.
Ya udah bahas 1375 dulu biar aku bahas itu. Apa 1357 ini? Nggak jelas tahu. Hadis Tirmizi 1375. Jeff Bible-nya sendiri aja nggak paham. Aduh Jeff tadi ditanyain Amsal 23 Siapa yang 27 aja bilang nggak paham? Kamu dari tadi. Siapa yang bilang nggak paham? Aku nggak bilang aku nggak dari paham. tadi aja nggak paham sampai muter-muter. Aku nggak bilang. Siapa yang bilang nggak? Aku Ditanyain bilang, aku Uni nggak dari mau. tadi itu lubang-lubang itu. Aduh. Aku nggak mau. Beserak Nggak kamu, mau nggak aku bisa bahas jawab. lubang. Nggak mau aku bahas Dia lubang. nggak bisa jawab, Enggak. nggak bisa. Dia nggak Gini bisa loh jelasin. Jeff, kau wajib lo bahas lubang ini. Coba kau bayangkan ya, itu Amsal itu ayat penuh hikmah, tahu kau? Nah, ayat itu banyak mengajarkan hikmah di agama Kristen. Nah, asal kau tahu ya, di situ aku cuma satu aja. Aku nggak apa-apa lah, terserah lah bagaimana memaknainya, nggak apa-apa. Cuman aku cuma satu aja yang aku pikir-pikirkan. Kayak mana cara Tuhan mau tahu mana yang dalam, mana yang sempit gitu loh. Cara mengukurnya kayak mana gitu loh. Coba Yaudah, jawab dulu. nanti ku jawab. Kita bahas hadis Tirmizi 1375 aja dulu menggolong binatang. Biar aku jawab ya Uni. Mau kau Uni ku jawab? Udah Awas jangan kau- jawab, jawabnya jangan kalau- jawab. Kau udah jawab, jangan. Ntar. Awas kau yoga ya. Jangan, Ambil nggak boleh. penggaris. Jeff ini lo nggak paham Bible-nya. Ditanyain nggak bisa jawab ya dari tadi. Bukan aku bilang nggak paham, aku nggak mau. Ya udah jawab lah. Ya udah, aku mau bahas. Kalian bahas dulu hadis Tirmizi 1375 menggolong binatang. Sebentar. Yoga, coba mungkin pendetanya lawan Uni saja atau Natalia gitu. Coba panggil ke sini. Atau saya, coba. Atau saya coba. Dan sama aku Udah aja bilang pun kalian nggak tadi. sanggup. Coba Ada si- Natali, ada coba si Uniripa. Zula katanya. Diam dulu kau, Jeff. Yang penting kau. Coba Uniripa, hakikat Allahmu Diam dulu, apa? Jeff. Diam Uniripa. dulu. Nggak ada isi kau. Diam dulu kau. Aduh, si muka Yoga, peta ini ngomong terus. Muka peta nggak bisa diam. Yoga, Apa coba muka panggil peta? pendetanya. Kamu Diam belum dulu, lihat Jeff. aku. Boleh, Jeff. Diam dulu. Panggil pendetanya Yoga. Tunggu, aku Ada telepon dulu Unirifa, dia. ada Natalia. Bilang sama Natalia atau Unirifa aja gitu. Perempuan kan? Pasti mau dia, pasti mau dia. Kau lihat dulu muka aku Natali. Kau lihat ketampanan mukaku. Apa nih orang? Ih. Sok cantik betul kata Bang Zuma ya. Sok cantik kali dia ya. Muka peta aja sok cantik. Aduh. Ya, sambil Yoga menelpon pendeta, teman-teman yang baru bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, jangan lupa di tap-tap layar ya. Ini di follow-follow juga teman-teman ya. Di follow-follow juga akun keempat ini. Yang tiga pada tumbang semua. Semoga pendetanya Yoga bisa, pendetanya Jeff itu bisa main kemari. Semoga tap-tap layar ya. Lanjut. Itu yang di bawah udah ada yang antri. Uni coba pilih dulu yang mana tahu ada yang Kristen ya, Andi. 1 Korintus Yang 8 Muslim, nomor 6. Ah, Raja Sitorus, Jawab pertanyaan Raja Sitorus aku naikkan ya. Loh, aduh, salah Jangan pencet kau aku. telepon aku. Ada si Zuma katanya nggak mau dia. Bilang aja Bang Juma lagi tidur gitu loh. Nih tunggu, bentar Sejumlah ada ini tamu. sejumlah aja udah berapa kali lari dia Bentar, sama aku. bentar Jeff, Apalagi Jeff lah dulu kalian. dulu. Yoga, usahakan cari pendeta. Jeff, kau diam dulu lah Jeff. Kau ke betina mau melahirkan loh. Raja Sitorus Islam atau non Muslim? Halo Raja Sitorus. Halo Raja Sitorus. Halo. 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 Oh nggak tahu dia. Ya. Bentar. Islam atau Kristen dong, Kristen. Si Juma tanya si Juma udah tahu dia. Oh ya udah, di mute dulu, baru nanti ngomong sama Bang Zuma. Di Ya, mute oke, dulu, oke, standby oke. dulu. Ya, standby ya, oke. Berarti dia masih standby. Si Torus standby. Saya carikan Jeff juga yang di kabur. bawah. Ya, yang di bawah, yang Muslim saya saya stop permintaannya ya, saya matikan ya, biar saya bisa pilih yang non Muslim dulu yang naik ke atas ya. Yang Muslim yang lagi tap layar kepencet, saya turunkan. Saya pilih yang Kristen aja ya, mohon maaf. Gue masak naikkan Saya lagi nggak besar- Bang Juma? Saya besarin Natalia dulu ya supaya dia tidak lihat akun Bang Zuma itu pendeta, takut dia. Mau asar dek di sini. Nggak. Iya, Lanjut siap. aja, Gue siap. masak naikkan nggak Bang? Iya, siap. Oh abang mau asar? Iya, sedikit aja, sebentar aja, silakan. Ya udah ya. Gue lanjut. masak Nih, kasih gua masak ini, naikin. kasih dikibulin sama Yoga. Aduh salah pencet lagi aku nih. Aduh yang Muslim tarik dulu permintaannya lah. Lanjut bang, abang mau sholat kan? Lanjut bang. Bang sebelum sholat bang, lanjutlah bang dulu bang Zuma. Mau lanjut kemana? Ya udah. Kita Raja pilih-pilih dulu ya. Sitorus.
Mana pendetanya Dinda Yoga? Nggak mau dia bang, takut dia ada kau katanya bang. Aduh, gimana nih? Samanya seperti kemarin di Bandung mau debat. Sudah 4 kali pertemuan, Mana mau bahas-bahas yang beginian, nggak mau dia begini-beginian dia. pas pertemuan terakhir mundur. Apa yang nggak mau? Kau dibayar mau dia. Mau kalau dibayar. Kau bilang nggak mau. Pendeta takut kehilangan jemaat, Bang Sitorus. Bang Sitorus, ayo, apa yang mau didiskusikan? Bentar. Sitorus ini, gua masak Sitorus ini ada masalah dengan penyakit dia, sama seperti gue masak. Enggak, saya mau cuma mengingatkan aja kalau bisa kau buang-buang dulu itu jiwa fanatikmu itu. Raja Sitorus dengan Gumasa ini ada kelainan anus. Mereka itu 3 bulan sekali. Udah, kau berklaim-klaim kalau Allah adalah nama sama pencipta. Kalau Pertanyaan. Gumasa ini kotorannya lari ke otak, makanya kayak gitu Udah dia. nggak usah, nggak ada guna. Udah, Ulang Masak. pertanyaan Ini saya kau jawab. kayak aku enak loh. Udah. Gue masak, diam dulu gue masak. Kau terangkan dulu tuh gue masak. Asal naik aku kau turunkan. Gue masak. Kau terangkan dulu lah itu Korintus itu. Kenapa tadi itu? Udah, saya terangkan ya. Di Amsal 23 nomor 7. Naikkan dulu Nora itu Natalia. Tampilkan dulu Mbak Natali itu. Amsal 23 nomor 27. Apa? Dia mau nerangin. 23. Oke. Ya. Udah saya 23, 27. terangkan. Itu Ntar dulu, artinya- baca dulu baru Biar nerangin. baca, aku baca. Coba baca. Udah, artinya gini. Coba Kalau baca kau dulu. Kalau kau bersentuhan dengan si Natalia ini perempuan jalang, maka dosamu dalam kali. Oh, pedes. Bajingan, Pedes. kurang ajar kau. Mulut kau kayak sampah kau. Memfitnah perempuan muslimah. Kau turun kau setan. Kurang ajar kau. Kami nggak ada di sini menyerang pribadi, nggak ada nyerang-nyerang kau. Kurang ajar kau. Inilah kau penyembah iblis. Inilah bukti kalau kau penyembah iblis. Istri orang baik-baik, kau bilang pesundal. Kau diam kau. Laki-laki yang penyembah Kristus, yang mengaku penyembah Kristus, penyembah manusia berkelamin. Kurang ajar mengatakan perempuan di sini, Natalia sebagai perempuan jalan. Kurang ajar, nggak akan kubiarkan kalian. Kurang ajar kalian. Iya nggak Nggak ada otak kalian. Katanya kalian ajaran kasih, perempuan yang nggak kenal kalian serang, kurang ajar. Ada otak kalian. Aku kalian serang nggak apa-apa, tapi kalau saudariku kalian serang di hadapanku, nggak kubiarkan kau. Masa kau lah penyembah iblis kau, jelas ya. Jadi teman-teman perhatikan ya, saya sudah bilang berkali-kali. Secara ajaran kita bisa membuktikan kalau ada ajaran-ajaran iblis yang mereka ajarkan kepada seluruh manusia. Pertama, bersekongkol dengan penjahat. Kasihilah musuhmu, saudaramu masukkan ke penjara kalau berkata-kata kafir. Kalau saudaramu berkata jahil masuk neraka, tapi musuhmu kasihi. Inilah ajaran iblis. Kenapa saya katakan ini ajaran iblis? Dalam hukum Indonesia saja, bersekongkol dengan penjahat sama dengan penjahat. Kalau mereka mengaku ajaran kasih karena mengajarkan ajaran kasih musuh, artinya mereka mengajarkan ajaran kasih iblis. Kumasa kau penyembah iblis, kau mengatakan Tuhanmu banyak, kau penyembah iblis sejati. Implementasi ajaran iblis adalah dengan kau menuduh perempuan yang kau tidak kenal istri orang di sini, kau bilang perempuan sundal. Mamak kau pesundal. Tahu kau? Kalau perempuan Mamak kau nyerang pesundal. perempuan nggak apa-apa gitu loh. Ini laki-lakinya pelecehan kau. Saya sih, Mamak kau. saya sih terima aja ya kalau misalnya teman-teman tadi mengatakan saya itu perempuan jalan, nggak apa-apa. Aku sih ini masalah. Aku biasa aja, ya. Karena memang teman-teman kita ini kan memang mainnya ya dengan orang-orang yang kayak saya ini, lelaki, kok lelaki pula ketahuan kan? Ada kembar si Memori Wanita sini ya. jalan gitu loh. Sama-sama si Raja Sitorus ini, ya kan Sitorus? Ya kan? Terus Sitorus. Bang nanti bang katanya kayak gitu pertama bercanda loh bang, terus jadi kebiasaan loh bang. Apa-apaan sih lu? Kampret. Jijik.
Ya udah aku sholat dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Karim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh. Awas kau yoga ya. Macam-macam kau ya. Apa aku bilang kayak gitu tadi kok? Yoga cocok. Yoga cocok. Candi, nanti jadi beneran kalian. Astagfirullah. Uni. Mulutnya Uni. Kali. Ya, ini saya turunkan yang Muslim ya. Bang Sahril Ginting Islam saya turunkan. Paulus Muhammad saya turunkan. Rangga Lawe saya turunkan. Rangga Lawe ini nggak tahu aku Kristen atau apa nih. Bang Jay saya turunkan. Rangga Lawe itu Kristen itu. Oh, yaudah naik lagi Bang Rangga Lawe ya. Itu Nias itu. Oh, yaudah naik lagi. Enda Siswanti saya turunkan. 7 Pudan apa? Pudan itu marga nggak? Itu Bang Jai katanya Kristen. Oh, Jai. Jai apa nama akunnya di sini? Bang Jai. Ada Bang Handi. Sama Bang Handi aja dulu ya. Aku cuman mengatur jalur aja dulu. Uni izin Uni itu Bunda Nora. Kamu ku injil di sini. Jadi hari Jumat berdakwalah guna kitab sendiri. Masakan hari Jumat pembahas Bible. Kau teratur, kau sini mau diinjili kau. Kau itu pengikut Paulus atau Yesus? Jawab. Dia berganti Tuhan itu dari sapi ke Yesus. Berdakwalah kepada saya, mana tahu saya banyak mualaf. congor. Anda ini pengikut Yesus atau Paulus? Jawab. Jawab. Ini hari Jumat, Bang. Aduh, udah nggak sanggup dah, kawan-kawan. Bahaslah kitab sendiri, mana tahu saya mualaf, terima hidayat. Takkan hari kawan Jumat Malaysia ini udah bolak-balik mencret. Udah nggak sanggup lagi berkata-kata dia. Bilang kalau nyerah, bilang. Saya masih Kristen sebab kamu hanya bahas Bible. Kamu tak pernah bahas kitab sendiri. Bibelmu itu penuh kontradiksi. Berubah-ubah dan diubah-ubah. Tulisan manusia. Makanya mau diluruskan. Walaupun kamu dapat buktikan Bible salah, saya bisa buktikan. Itu tidak bermakna kitab kamu benar sebab kamu tidak pernah bahas kitab kamu. Udah benar ya. Makanya kita diskusi, ayo kita mulai. Iya, bahas kitab sendiri. Bagaimana kita mau beriman kepada semua kitab yang dianggap suci, ya? Bagaimana kalau kita mau beriman, ya, menjadi dasar iman kita, pedoman kita dalam keimanan kita, kalau kitab itu yang dianggap suci penuh ayat-ayat kontradiksi, ya, berubah-ubah dan diubah-ubah, tulisan tangan manusia tidak murni firman Tuhan dan banyak ayat-ayat kekerasan, porno dan sebagainya. Bagaimana kita mau beriman? Bagaimana walaupun iman itu kamu dikatakan dapat benar buktikan kalau Bible isinya itu palsu, demikian, kawan-kawan? bagaimana Kalau saya tidak tahu percaya, mana yang mari kita benar? bedah. Mungkin Mari Buddha kita yang benar, buktikan mungkin Hindu apa yang saya benar. paparkan barusan. Ya, penuh kontradiksi. Oke, kita Dengar Bang, dengar Bang. Walaupun kamu dapat buktikan Bible palsu, jadi mana yang benar? Mungkin Hindu yang benar, mungkin Buddha yang benar, sebab kamu tidak pernah tunjukkan kebenaran di kitab kamu. Sampai hari Jumat pun kamu bawa bahas Bible. Nggak apa-apa, ayo kita debat, ayo. Apakah Anda pengikut Yesus atau Paulus? Saya pengikut jalan Tuhan, pengikut Kristus. Apa itu jalan Tuhan? Yang mana jalan yang Tuhan? Silakan jawab. Jalan masuk ke neraka tuh. Aduh. Silakan buktikan, Anda katakan jalan Tuhan. Sebelum dipanggil pengikut Kristus. Di atas Natali, jangan diturunkan dulu biar dia berada di sini. Insya Allah saya akan coba ajarkan dia pelan-pelan. Yang lain yang mau diskusi sama Bang Andi sama Natali, saya naikin lagi. Tapi tolong ya, yang Muslim ndak usah naik dulu, biar kondusif room kita. 7 Pudan ini Muslim atau non Muslim? Sudah saya turunkan loh. Coba saya terima dulu nih. Sudah saya turunkan, naik lagi. Coba. Yesus tidak pernah tanyakan ke saya loh. Ini loh maksud saya Bang Perhos. Kalau Bang Perhos, ya kan kita ini diberikan pikiran, otak untuk berpikir, ya kan?
Apa bedanya kita dengan hewan ya kan? Hewan bisa hidup ya kan? Bisa hewan kan dia makan. Beranak pinak ya kan? Bisa karena kawin. Berkembang biak ya kan? Manusia juga sama, cuman yang membedakannya apa? Sama, ya. Otak yang untuk membedakan berpikir, pikiran, otak, ya bang ya. kan gitu. Mestinya Bang Perhos pakai akal untuk berpikir loh. Kok LAI ngambil bagian daripada agama orang lain saya gitu loh. Pakai apa gitu loh? Ngaku juga dukung nggak kami tahu. Bang Perhos, dukung kami. Tolak sama Bang Perhos. Kalau kami umat Islam Bang, kalau kami umat Islam satu aja hasil daripada ngambil daripada agama lain masukkan ke Al-Quran, wah kacau Bang, penulisnya udah Nah hampir iya mungkin. Bang, aku dukung. Kalau misalnya harus diganti ya silakan perjuangkan ke RI sana. Kalau sudah dirubah ya aku ikuti perubahan, kan gitu Bang. Gini Bang Perhos itu makanya ke RI lah, jangan ke saya. Saya ini hanya baca di kitab saya ada tulisan Allah kok. Bang Perhos, kalau boleh salah saya. Kalau boleh saya tebak, Bang Perhos itu bertahan oleh karena ada Allah di Kristen. Kalau sudah Allah luar biasa Paulus ini, dia menyingkir, dia baca ayat 13 menyingkirkan Yesus sehingga baca dia akan ayat menjadi Tuhan. 13 Ya, jangan itu baca ayat kawan-kawannya. 10 saja, baca ayat 13 Tidak supaya bisa, kau tahu siapa kawan-kawan. yang bodoh. Karena ajaran Paulus bertentangan dengan ajaran Yesus 100% fix. Iya. Kau kalau mau nggak percaya ayat silakan 10 tapi kau tidak mau baca ayat 13. Assalamualaikum Bunda, Bang Desa. Makanya kau bodoh. Salam Bang. Ya, silakan Salam Bang warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Lanjut aja, aku masih nyimak. Lanjut aja nggak apa-apa. Ini congor Bunda, jadi ini nggak ada ilmunya Hotel Malaysia nih, imannya saja. Ini congor saja nih mantan Kau hotel congor, nih. saya Nggak ada bejata. isi. Kenapa Paulus mengaku walaupun kamu memiliki beribu bapak, akulah jadi bapakmu katanya. Makanya dibilang Tuhan bodoh oleh Paulus, ya. Di 1 Korintus 1:25 baca itu. Semua Jadi Yesus bapak apa Yesus itu? dihujatnya. Ya, Paulus kami bodoh bapak karena apa? Kristus, ya. Ya, Paulus bapak bahkan dibilang Yesus apa? terkutuk. Itulah semua ya tanda-tanda membuktikan Paulus ini ingin menyingkirkan ajaran Aduh, Yesus. congor nih Bahkan mantan ya hotel hukum nih. Taurat dibatalkan. Bahkan juga Dia semua ada isi otak ajaran dia. Yesus dibatalkan lagi di Ibrani 6. Jadi kalian nggak punya apa-apa dari hukum Taurat. Sudah dibatalkan Paulus. Makanya muncul Hukum Taurat itu apa, Pak? Hukum Taurat itu apa? Coba kau jelaskan saya hukum Taurat. Saya mau tengok. Kenapa hukum Taurat? Hukum Taurat adalah hukum pertama Taurat itu diturunkan apa? Tuhan Kau kepada Musa. jelaskan. Ya, dengar ya. Hukum Taurat aku adalah dengar. pertama hukum yang diturunkan Tuhan kepada Musa di 2 loh batu di atas Bukit Sinai. Ketika Musa berhasil ya membawa bangsa Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan. Paham Anda? Di 2 loh batu itu diterimanya 2 firman Tuhan yang dikenal dengan the Ten Commandments. Apalagi kau salahkan? Saya ini mantan penyembah manusia. Saya sudah belajar itu semua ya. Yang dikenal dengan the Ten Commandments. Paham Anda? Jadi hukum Taurat itu dijabarkan ke dalam 5 kitab Musa. Kejadian Keluaran bilang imamat. Ya, aduh apa nih? Sorry. Lanjut kawan, ada tema masuk nih. Artinya di Bible itu bodoh, kafir itu orang bodoh. Tampilin aja Mbak Natali. Jadi LAI mengambil kata kafir disalahartikan. Sehingga orang Kristen mengatakan kalau kita mengatakan kafir, bilangin bodoh. Nah, yang membodoh-bodohi kamu terjemahan LAI. Begitu Banjai. Bang Handi, bentar Bang Handi, aku Ya, ada telepon lanjut. bentar. Izin ada telepon bentar. Aku diem dulu. Jadi ada salah arti cah itu ya? Salah arti. Itu kafir itu adanya di Al-Quran, nggak ada di tempat lain. Tapi Bible-mu mengambil, disalahgunakan. Artinya gitu. Laju ngapo men Al-Quran ini Bang, aku kan sering kali kan dengar sama nyingok Bang Juma tuh bilang Bible itu kan bukan kitab asli cak itu kan lah diubah-ubah cak itu cuma kan cak mana ngebuktiin Al-Quran nih pacak dibilang asli juga kan lah 1400 tahun itu. Oh gitu. Karena Al-Quran itu cak mana dalam proses pewahyuan itu
bukan naskah yang turun tapi hafalan dari Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dalam diri beliau. Terus kemudian para sahabat menghafal. Sahabat menghafal, ya sampai kita sekarang ini hafal. Jadi nggak ada yang hilang. Bukan tulisan. Ditulis itu hanya supaya memudahkan orang belajar Al-Quran. Al-Quran itulah yang dihafal itu. Gitu. Jadi sumber Al-Quran itu dari satu, dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tidak, Gitu. tidak kayak itu Bang. Berarti kan sama Bible itu kan juga ditulis juga Bang. Al-Quran kan juga ditulis. Itu Cak Mana? Bang Andi, masuk Bang Andi. Oke. Iya, silakan. Oke, Jai, karena ini kamu konteksnya belajar, saya Iya. coba pelan-pelan ya, karena ini tidak segampang itu untuk memahaminya ya, bentar ya. Saya buka data dulu ya, kasih 1 menit. Iya. Kalau Bible itu sambil menunggu ya. Kalau Bible itu tidak ada yang menghafal, tidak ada yang menulis di zaman Yesus. Di zaman Yesus Masih mengajar nggak ada. Nanti setelah Yesus Masih nggak ada di buka bumi, baru dicari berkas-berkasnya, baru diteliti ulang. Gitu. Jadi tidak ada lagi aslinya. Itu loh. Mana sih Jay? Gitu Jay. Ada Bang. Iya Bang, aku nyimak Bang. Jadi itu. Jadi jaraknya antara Yesus Masih nggak ada di bumi itu jauh banget jaraknya. Baru dikanon ulang. Cuma Makanya dia. Kenapa? Ujinya kami itu kan menyembah, banyak kali kan yang bilang tuh kan di TikTok tuh, ujinya kami itu kan nyembah setan lah, nyembah apalah itu Cak itu kan. Cuman kan Cak Mana dulu kan pernah ada ibu kan. Aku sebenarnya bukan wong Palembang, cuman lah lahir di Palembang lama Cak itu. Aku wong Chinese Bang Andi. Cuman aslinya wong Chinese. Cuman pernah lah ibuku tuh sakit Cak itu. Cuman didoaku tuh sama pendeta. Nah itu sembuh juga dia. Itu Cak Mana tuh Bang Andi? Berarti kan ada apa ya namanya? Kalau begitu pendeta itu suruh aja ke rumah sakit Kristen, banyak orang yang sakit di sana. Kenapa nggak didoain semua aja? Tutup rumah sakit Kristen. Tidak sih, sakitnya bukan sakit yang beda lah Cak itu. Ada lah Cak itu. Namun itu ajaran setan, berarti yang nyembuh ke setan Cak itu maksudnya. Cak Mana? Yang saya nggak pernah mengatakan ajaran Anda ajaran setan. Cuma mereka Yesus itu mengatakan, jangan jual namaku mengusir setan, nanti kuusir kau. Jadi orang yang sering menjual namanya Yesus untuk mengusir setan, itu Yesus berkata, nyala kau dari hadapanku. Jadi nggak boleh mengusir setan atas nama Yesus. Gitu. Ya lanjut nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Jai, kau orang Palembang asli? Lah lama sih ini, lah dari kecil aku di sini, jadi ya orang Palembang cuman. Oh, berarti bukan memang dari daerah sana. tinggal sana. Oke lah, ada apa-apa, ada masalah. Kau Katolik berarti? Iya. Kau udah Katolik itu dasar keajarannya Cak Mano? Kalau mendalam sih tidak Yoni, soalnya kan itu kan ke gereja juga. Oke. Mungkin sebelum Uni isi kau air bersih dalam botol nih macam ini, aku nak kasih kau ilustrasi nih. Botol nih kalau di dalamnya menurut kami ya, dalamnya ada kotoran dan lumpur, itu tidak akan bisa diisi dengan air putih. Jadi, kalau lumpurnya tidak dikeluarkan dulu. Aku nak bahas dulu pemahaman kau tentang Katolik. Kita pakai bahasa Indonesia biar orang yang nonton, yang dengar paham dengan baik dan benar, oke? Biar ini bisa fokus denganmu ya. Oke. Sekarang kalau kita bicara tentang ajaran Katolik, Uni mau tanya, sejauh pemahamanmu tentang Katolik, apa yang kamu ketahui? Sejauh pemahamanmu, apa yang kamu ketahui dulu? Kalau enggak, Uni yang kasih tahu. Menurut kami berdoa kan atas nama Yesus, Putra dan Roh Kudus Cak itu. Setiap kami berdoa Cak itu kan. Sudah sih emang. Oke. Memang aku tuh naik ke sini. Aku ganti pakai bahasa Cak Mano nih lah, biasa pakai bahasa Palembang. Dapo. Kalau tidak bisa, dapo apa? Bahasa Palembang baik, dapo. Uni insya Allah mengerti. Ya, Cak ini. Aku kan lah biasa kita jemaat gereja itu kan ya pasti bayar perpuluhan lah itu. Laju kan ya itu tadi ada kasus ibuku sakit, lalu juga ada pendeta yang ngobatin sembuh. Nah dari situlah ada
yang tadinya udah giat ke gereja jadi ke gereja cak itu, bahkan ikut organisasi gereja juga cak itu. Nah cuma karena kesembuhan itu ya jadi makin percaya cak itu kan. Jadi makin percaya. Oke, jadi begini, kalau seandainya kebenaran menurut perspektifmu karena banyak orang menyembuhkan, maka semua dukun yang menyembuhkan menggunakan kekuasaan setan, kekuatan iblis itu benar menurut kamu. Itu bahaya. Ini yang tidak pernah dipakai oleh umat Islam. Umat Islam itu cara membedakan mana kebenaran, mana yang tidak benar itu dengan ilmu pengetahuan. Ya, ini beda kita. Kalau hanya dengan menggunakan klinik, mohon maaf saya bilang klinik ya, oh ada pendeta, kamu tahu udah berapa banyak pendeta yang terbongkar kebohongannya kemudian oleh pendeta sendiri. Pendeta satu dibongkar kebohongannya oleh pendeta satu tentang penyembuhan dan metode-metode penyembuhan itu. Bahkan kalau kita bicara dukun-dukun, sebelum ada ajaran Islam dan ajaran Kristen di Indonesia, mereka aliran animisme, mereka aliran-aliran dulu juga menyembuhkan dengan cara macam-macam tanpa ada urusan dengan Tuhan. Oke? Maka kebenaran seperti itu tertolak secara universal. Uni harap kau di sini pakai kognitif ya, tidak pakai imani saja, tidak pakai doktrin, tidak pakai klinik, karena klinik tak bisa dibuktikan. Seandainya memang ajaran Kristen itu adalah orang-orang yang diurapi roh Tuhan mampu menyembuhkan, tidak mungkin ada rumah sakit. Berapa orang yang disembuhkan waktu COVID dulu? Pendeta Andi Simon, berapa ribu orang yang sudah disembuhkan waktu COVID? Kenapa COVID masih ada waktu dulu? Kalau memang mereka bisa menyembuhkan, ini yang disebut dengan apa? Ini yang disebut dengan umat Islam anti dengan kebodohan. Itu dulu pahami. Paham enggak maksud Uni? Paham Uni. Cak ini sih Uni. Begini ya Uni. Jadi menaku jengok orang Bali itu kan ada yang nyembuhin dengan cara orang Islam, ada yang ngedoain dengan cara mereka. Atau juga di sini banyak kali memang mayoritas kan Muslim dan sembuh juga. Saya itu juga sama pendeta cah itu. Nah, apakah Tuhan itu banyak? Lah juga saya itu kan Uni. Tujuan aku tuh pintar, Masya Allah. Ya. Tujuan aku tuh datang ke sini tuh sebenarnya jingok di YouTube sih Uni, ada di Seliweran gitu. Laju aku jingok kan, ada di TikTok. Aku pengen coba belajar lah cah itu. Beberapa kali sih gitu. Nah jadi agak ada ya dibilang keraguan ya. Iya, tidak tahu lah Uni. Coba dijelaskan Be. Oke. Kita begini aja deh. Apa yang membeda? Gini. Oke, mungkin ke dasar dulu deh. Tahu enggak? Kita ini semua ada punya pengetahuan waktu kita lahir. Hah? Paham enggak? Aku enggak tahu apa-apa waktu kita lahir. Oke. Paham? Kita tahu kalau ini warnanya merah, ini warnanya hitam, ini rasanya panas karena kita diberitahu. Betul enggak? Oke. Ketika kau masih kecil, kau percayalah itu. Kalau nanti seandainya udah masuk maghrib nanti ada hantu lah. Padahal kau tidak pernah tahu apa itu hantu. Tapi karena kita kecil kita percaya dengan itu. Itu namanya doktrin. Paham? Nah, kau dalam Islam sudah dikatakan dalam hadis Nabi kami Muhammad ibnu Abdullah itu mengatakan menurut pengajaran Islam bahwa anak kecil itu lahir sebagai Muslim, fitrahnya Muslim. Tapi kemudian orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani dan juga Yahudi. Kau lahirmu sebagai manusia itu suci. Tapi ketika kau besar didoktrin sama orang tua. Orang tuamu memberikan kau pengetahuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan. Bla 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 segala macam. Nah kau terima itu. Karena kau kan bentar. Tenang dulu sayang. Tenang dulu adikku. Setelah itu kau terimalah itu sebagai anak kecil dari orang tuamu, pengajaran seperti itu. Tapi setelah kau umur sekarang kau sudah dewasa, kognitifmu menuntutmu untuk bertanya sebagai penggalian ilmu dan informasi. Inilah sekarang kau berada di sini. Maka seperti yang terjadi kepada yoga, kau naik ke sini bukan karena kebetulan. Tapi karena Tuhan pencipta alam ini sebagai bentuk keadilannya mengizinkan kau naik ke sini untuk kau dapat ilmu. Setelah kau dapat ilmu, tak terbantahkan nanti kau kafir kepada Allah, maka telah terputus. Baru setelah diputuskan kau itu kafir. Tapi ketika kau tidak mendapatkan apapun, kau masih dalam ahlul fatrah, belum mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena kafir itu artinya menolak, menutup diri. Maka Allah kami ini Tuhan yang maha besar, maha pengasih, maha penyayang. Tapi banyak orang-orang sudah kecil terdoktrin lalu dia memiliki kebencian, maka dosanya dihitung karena kebencian itu. Karena dosa itu dihitung karena perlakuannya itu. Jadi kau di sini Allah yang izinkan kau belajar. Lanjut aku nak kasih kau data. Kalau kau nak bicara tentang Katolik,
Saya kasih kau satu data yang sangat penting tentang siapa penulis kitab menurut orang Katolik. Ya, itu dulu. Kalau kau tidak tahu siapa Tuhan, bagaimana Tuhan, tidak mungkin kau tahu kecuali kau baca kitab suci. Paham tidak? Oke, Uni. Nah, atau kau bisa tak tahu Tuhan tanpa kitab suci? Tuhan tuh pasti ada, Uni. Bukan masalah Tuhan itu pasti ada atau tidak. Kau tahu tentang Tuhan, cak mano Tuhan itu bisa tak? Kau, ibumu, ayahmu, kakekmu bisa tahu kalau tanpa kitab suci tentang Tuhan. Bisa tak menurut kau? Kitab suci itu kan pedoman, Uni. Iya. Maksudnya kamu bisa tidak mengenal Tuhan tanpa adanya kitab suci? Diakui ya, Uni, Tuhan itu kan jadi manusia, jadi ya tahulah kan. Tidak, coba kau dengar dulu pertanyaan Uni. Tanpa kitab sucimu, kau bisa tidak tahu kenal dengan Tuhan? Tidak ada tahu nih. Mantap, pintar. Jadi kita, kamu, saya, seluruh manusia ini yang mengaku beragama ini tidak akan pernah tahu tentang Tuhan kecuali melalui kitab suci. Sepakat tidak? Kecuali kau nabi. Oke. Kau yang bawa kitab suci. Mantap. Dari situ dulu kau pegang kata-katamu ya. Nah, sekarang kalau Al-Qur'an kami, walaupun dia hadir secara historis di abad ke-7, penulisnya jelas. Penulisnya Zaid bin Sabit. Sumbernya jelas, Nabi Muhammad SAW. Dengar. Al-Quran itu ya kitab suci yang adalah perkataan Allah yang diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, dengarkan dulu Al-Quranku. Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang diturunkan berangsur-angsur selama Nabi Muhammad menjadi Rasul 23 tahun, 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Kurang lebih 23 tahun. Selama sepanjang Nabi Muhammad menjadi Rasul 23 tahun, karena beliau baru diangkat sekitar umur 40 tahunan menjadi Rasul, ketika beliau melakukan aktivitas apapun, Al-Quran pelan-pelan turun. Jadi bukan gedebuk buku dari langit. Paham? Oke. Nah, ketika Al-Quran turun berangsur-angsur, pada waktu Nabi saya menjadi khalifah, beliau sudah punya penulis-penulis wahyu. Jadi yang menghafalkan Al-Quran dan yang menuliskannya, ya, Nabi saya menghafalkan Al-Quran yang diberikan malaikat Jibril, lalu mengajarkannya kepada para sahabat. Sahabat kemudian melafazkan, menghafalkan, lalu kemudian menuliskan. Nama penulisnya jelas, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab. Artinya, kalau Al-Quran ditanya, mampu menjawab. Dari mana sumbernya? Muhammad ibnu Abdullah. Dari mana Muhammad tahu? Dari malaikat Jibril. Dari mana malaikat Jibril tahu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Kemudian, siapa penulis Al-Quran? Penulisnya di zaman Nabi Muhammad adalah Zaid bin Sabit. Di zaman Abu Bakar siapa penulisnya? Tetap Zaid bin Sabit. Di zaman Utsman siapa penulisnya? Tetap Zaid bin Sabit. Jelas. Tapi tidak berlaku di kitab kau, Dek. Kau Katolik, mari kita pakai data Katolik. Kenapa bisa ngomong kayak itu? Nah, ini datanya. Uni tidak mau fitnah. Ya. Buka website Catholic Identity. Ini Professional Development and Research ya. Catholic Identity. Nah, kau baca ini, ya, kau baca ini. Siapa penulis kitabmu menurut orang Katolik dan kau sendiri adalah Katolik, bukan orang Protestan, oke? Kita translate dulu. Ya. Nah, kita terjemahkan dulu bahasa dia biar mengerti ya. Nah, ada 4 kisah. Bisa tidak baca? Kamu bisa baca tidak? Iya nih, bisa. Ada 4 kisah tentang kehidupan, pelayanan, dan kematian Yesus yang membentuk Injil. Setiap kisah menghadirkan kekayaan dan keragaman perhatian, sambil menceritakan kisah yang pada dasarnya sama, akan tetapi ada satu Injil tentang keselamatan dan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menceritakan dalam 4 cara yang berbeda. Jadi, menurut orang Kristen, Injil Markus, Matius, Lukas ini adalah Injil yang menceritakan tentang hidup Yesus. Kau paham di situ dulu? Menurut orang Kristen nih ya. Nah, ini menurut orang Kristen. Tapi pada realitasnya apa? Kenyataannya macam mana? Ini kenyataannya adalah sebetulnya kalian tidak tahu siapa penulisnya. Oleh karena itu kita menyebutnya Injil menurut.
Setiap kisah Injil memuat nama seorang pria. Oleh karena itu banyak orang berasumsi. Udah asumsi ini apa? Dikira-kira adikku. Bukan kenyataan yang sebenarnya. Informasi yang tidak jelas. Banyak orang berasumsi bahwa penulis setiap kitab adalah seorang pria Palestina terkemuka abad pertama dengan nama itu. Beberapa sarjana Alkitab berpegang pada keyakinan dan fokus ini pada Markus, Matius, Lukas atau Yohanes yang menulis teks tersebut. Sebaliknya, para sarjana Alkitab lainnya berpendapat bahwa setiap kisah Injil menunjukkan kepengarangan yang signifikan dari pihak satu penulis dan kepengarangan bagian-bagian yang lebih kecil. Artinya, dari apa yang Uni baca, skolarmu, pendetamu, petinggi-petinggi Kristen itu tidak tahu siapa penulis pasti kitab-kitabmu. Paham? Mari contoh. Penulis Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui. Penulis Injil dipengaruhi oleh kisah-kisah kebijaksanaan dan kepemimpinan Petrus hingga ia mati syahid antara 64 sampai 67 Masehi. Bukti internal menunjukkan bahwa Injil Markus kemungkinan ditulis antara tahun 65 sampai 70 setelah kematian Petrus. Tidak ada kaitan dengan Yesus, adikku. Dan menjelang atau pada akhir perang 4 tahun antara Israel dan Roma. Perang ini mengakibatkan kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Tahu tak? Ini Raja Titus kalau tidak salah ini. Sebagaimana dibuktikan dalam Markus 13. Ya, artinya. Lanjut. Enggak, ini bentar. Uni selesaikan klimaksnya dulu, klimaksnya belum. Di sini, penulis Injil yang menyenang nama Matius juga tidak pasti. Oke? Nah, ini Matius. Sekarang kita ke Lukas. Penulis Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Itu Lukas. Yohanes. Kepengarangan Injil yang menyenang nama Yohanes masih menjadi misteri. Ini data dari Catholic Identity. Silakan kau nak mau membantah ini boleh, mau mengatakan ini salah boleh, tapi kau bawa data lagi ya. Uni tidak mau kalau bicara cuma tidak pakai data. Uni baru kasih informasi. Silakan jawab. Apa yang nak mau ditanggapi? Gini Uni, itu kan tidak sama yang uji pendeta bilang ya. Nah, uji pendeta bilang itu kan Lukas, Matius, Yohanes, kitab-kitab itu aku juga pernah nanya, itu kan di pendeta atau pastor? Pendeta atau pastor? Kau Katolik soalnya. Apa? Kalau Katolik ini beda ini, Bu. Biasanya bukan pendeta. Parokimu. Oh, betul enggak orang atau Katolik? Mereka itu kan bilang, aku juga pernah nanya Uni, itu yang membatin itu Uni. Nah, itu ketemu langsung dengan enggak, Uni tanya dulu. Dek, kau tadi Uni tanya, kau paham enggak tentang tentang Katolik? Kau sendiri ngaku ilmu kau tentang kekatolikan tidak banyak. Uni tidak mau mengajak kau ke Islam sebelum kau paham tentang agamamu dulu. Paham enggak? Karena dalam keistilah Katolik itu bukan pendeta. Uni kan tadi udah jelasin. Nah, aku agak mana ya? Coba saya ini Uni kan tadi udah jelasin. Cuman dengan pastor yang aku pernah nanya-nanya juga, ya intinya kan iman. Nah, si Paulus kan dapat itu langsung dari Yesus Uni, bukan dari yang lain. Yang itu yang diteruskan oleh murid-muridnya itu. Kan sama aja artinya sama si pendetamu atau pastormu kasih data ada sama kamu? Dia kasih ada atau cuman tidak pernah, cuman ya kasih ngomong aja tidak pernah tunjukkan data. Kau terserah, kau nak percaya dengan pendetamu yang tidak kasih data atau aku yang kasih data, itu urusanmu. Aku tidak ada ngurus lagi ya. Tugasku hanya menyampaikan. Masalah iman dan keyakinan aku tidak ngurus. Aku di sini ilmu pengetahuan. Umat Islam ini tidak peduli dengan doktrin adikku. Ya ingat ya, umat Islam ini bisa membedakan mana benar mana salah dengan ilmu pengetahuan. Karena kami di Al-Quran diperintahkan afala yatadabbaru. Apa itu mentadabbur? Kami disuruh mengamati ciptaan Allah. Kemudian afala yatafakkaru, apa kalian tidak berpikir? Kami disuruh untuk berpikir. Lanjut, afala yataqilun, apa kalian tidak berakal? Maka benar atau salah dalam umat Islam, konsep umat Islam itu bukan karena imani percaya begitu saja atau mendengarkan omongan orang lalu dipercaya. Bahaya kami. Tapi kami menggunakan ilmu pengetahuan. Sekarang Uni tanya balik sama kau, Dek. Kau mau belajar atau mau menunjukkan imani yang tidak ada dasar di sini?
Tidak, Biar aku Uni tadi tahu. kan cuma gini Cak ini Uni. Aku kan tadi cuma bilang menuji pastor kan Cak ini berarti kan tidak sama. Aku kan di sini niatnya nak belajar Cak itu Uni. Cuman Cak ini Uni. Aku pergi ke gereja itu kan Bapak kami yang di surga Cak itu kan. Cuman kan melalui Yesus Cak itu nah cuman kami juga Tuhan Yesus nyebutnya Cak itu nah berarti si Bapak ini kan memang menurunkan anak yang dikasihinya Cak itu nah kami kan Cak itu nah cuman yang jadi pertanyaan Adikku yang ganteng kaget dulu nih inilah yang menyebabkan aku itu agak-agak Cak mano Cak itu nah Islam itu kan nyembahnya kan cuma 1B cuman aku bingungnya kan tidak pacak dijingok Cak itu tidak pernah turun ke bumi Cak itu cuman kami itu kan oke, Bapak yang di surga Bapak yang mengutus anaknya yang dikasih yaitu Yesus. Nah, waktu itu Yesus turun ke bumi, itu yang menyelamatkan kami, Cak itu. Nah, bingungnya tuh di situ nih, bener dah Bapak ini jadi Yesus, Cak itu. Cak itu maksudnya. Oke. Aku tujuannya Baik, di sini sekarang belajar, Cak itu. Ini aku bawa buku catatan. Catat ayat ini kasih ya. Ya, kau catat ayat ini ya. Ini ayat sekarang gini. Kalau memang seperti itu ajaran Kristen, maka tolong minta kepada pendetamu untuk menunjukkan ayat apa yang mengatakan bahwa Bapak pernah turun ke dunia menjadi manusia. Itu dulu yang diminta ya. Tapi kalau udah kate, udah usah, diam dulu. Nah, ini yang kasih ayat sekarang. Kamu perhatikan ya. Kamu perhatikan ayat ini dan kamu catat. Uni membantah bahwa Tuhan itu jadi manusia atau Tuhan itu menjelma ya. Kamu baca Keluaran pasal 33 nomor 20. Kamu catat. Kita buka datanya pakai Bible yang ada di tempat Uni ini ya. Pasal 33. Keluaran pasal 33. Keluaran 20 ya. Kita pelan-pelan aja ya karena kau mau belajar, kita pelan-pelan. Nomor 20 ya. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ini bantahan untuk pernyataan bahwa Tuhan itu bisa dilihat. Kenapa? Kalau memang Tuhan bisa dilihat, siapa yang menceritakannya? Karena ketika manusia melihat Tuhan, manusia akan mati. Paham enggak? Paham. Nah, itu catat dulu. Bentar. Wait. Nanti Keluaran 20 udah aku catat tuh. Catat. Nah, sekarang di 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Coba. Itu perjanjian lama. Sekarang kita ke perjanjian baru. 1 Timotius berapa nih? 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Assalamualaikum Bang Jibril. Laju nih. Kita baca dulu ya. Oke, kau catat ya dek ya. Ini kau penting kau catat. Kalau memang kau ingin belajar, insya Allah kau akan mendapatkan apa yang kau cari. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang zolim. Kau berhak dapat ilmu ya. 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Ini pelan-pelan Uni. Berapa umurmu dek? 26 umurnya. Janganlah kau bentak sayangku itu. Uni pelan-pelan Uni, soalnya Bang J lagi belajar dicatat kan, pelan-pelan aja Uni. Aku seneng nyengok Kak Natalia. Ya, Kak Natalia ini semua umat Islam itu deh insya Allah kalau kalian memang ingin belajar, kami akan dampingi kalian belajar. Tapi kalau kalian menghujat agama Islam, nah inilah perbedaan kami dengan kalian. Kami akan bersikap keras karena kami diperintahkan bersikap adil. Jadi J kalau silakan kamu masuk ke komal-komal Islam. Kalau ada yang menzolimimu, Bang Zuma akan marah itu sama orang yang menzolimi orang Kristen yang mau belajar. Cak selama ini kan aku cuma dengar Cak itu kan. Terus Uni kan bilang banyaklah Bang Zuma kan bilang itu ajaran setan, ajaran sesat Cak itu. Nanti itu. Nanti dulu. Kaget dulu aku cuma mau bilang kan. Cuma kami tuh dari kecil meskipun katanya kami Kristen keturunan sama Cak Islam, tapi tidak ada tuh kami diajari ngebunuh uang Cak itu. Dek, Uni kan bisa buktikan kalau apa yang kamu bilang itu semuanya salah. Coba baca dulu. Tunjukkan dulu ya. Nanti dulu deh. Jangan mungkin gini loh, kalau belajar itu tidak mungkin lah pelajaran kelas 1 sampai kelas 6 kita makan hari ini semua kan. Pelan-pelan kan, Dek. Nah, kita Uni bacakan dulu ayat ini ya. Ini bantahan kalau Tuhan itu menjelma dan berubah menjadi manusia dan bisa dilihat ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 16 ini. Iya. Di sini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Siapa ini yang dimaksud adikku yang tidak bisa dilihat manusia ini, Dek? Tuhan.
Pintar. Tadi kata adek, Tuhan bisa dilihat. Kan dia jadi Mana yang manusia. betul? Di situ Makanya dikatakan tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Tiba-tiba dia jadi manusia. Berarti dia bisa dilihat atau tidak bisa dilihat? Mungkin roh yang ada dalam diri manusia itu, ini yang Tuhannya itu. Maksudnya itu ada di dalamnya situ. Berarti maksudmu setiap manusia ini ada roh Tuhan di dalamnya? Iya, cuman beda Uni. Kalau Yesus kan spesial Cak itu. Ya udah. Oke. Apa spesialnya Yesus? Coba jawab. Apa spesialnya Yesus? Ya dia tidak sama Uni. Dia kan lahir. Iya, apa? Ya. Dia kan lahir tanpa seorang Adam, ayah. kalau Yesus tanpa ayah, Adam lebih hebat lagi, tak berayah, tak beribu. Hawa lebih hebat lagi, tak berayah, tak beribu. Apa hebatnya Yesus? Tuhan itu maha kuasa, Dek. Kalau Tuhan mau menciptakan seorang anak tanpa ayah, tanpa ibu, apa sulitnya bagi Tuhan menciptakan seorang anak tanpa ayah? Oke. Apa hebatnya? Terus apa lagi hebatnya Yesus? Ayo kita banding-bandingkan dengan ciptaan Allah yang lain. Banyak Uni, ya kan banyak mukjizat yang dia lakukan juga Uni. Dia apa salah satu mukjizatnya? Ya dia membuat orang lumpuh jadi berjalan, Cak, itu kan bisa juga. Orang lumpuh bisa jalan, bahkan sudah banyak nabi-nabi yang tukang suhir juga. Dengar, bahkan dalam kitabmu Yesus itu bisa menghidupkan orang mati. Sebelum Yesus lahir ke dunia, Elia dan sekejap, bentar Dekku. Uni mau kamu itu betul-betul. Uni tahu keinginanmu sekarang ini ingin semuanya segera, nggak bisa. Kecuali kamu kayak yoga ini, satu hari dia langsung paham, dia cek sendiri juga. Ya. Kecuali kamu mau membantu dirimu dengan bantu juga cek sendiri, kamu searching di Google dulu. Tadi tentang ayat kitab kamu yang tidak tahu siapa penulisnya. Itu jangan gini loh, Dek. Dapat ilmu itu jangan dibuang ke belakang. Telaah dulu ilmu yang sudah kamu dapat. Nanti juga aku terakhir nak minta ke Uni poin-poin apa B yang aku kasih. Yang aku nak catat biar aku paham suatu saat mungkin aku ada kesempatan nak belajar lagi soal itu maksudnya. Siap. Nanti kamu kan ada urusan dengan Bang Zuma tuh. Kamu juga harus clearkan biar kamu tidak salah paham. Karena kamu bisa jadi melihat waktu Bang Zuma berdebat dengan para penghujat. Lalu ketika Bang Zuma mengatakan, sabarlah dulu, ya adikku ya. Nah jadi gini Dek, dakwah dalam Islam itu ada beberapa metode. Metode Uni ini metode mengajar. Kenapa? Uni kuliah di pendidikan agama Islam. Uni diajarkan bagaimana how to teach, bagaimana cara mengajar. Maka Uni memang menunggu mencari orang-orang seperti kamu yang ingin belajar. Tapi Bang Zuma bukan hanya sekedar mengajar. Beliau membentengi akidah umat dari para penyesat. Dari para penyesat itu siapa? Dari para penghujat. Nah beliau akan cenderung sangat keras. Kenapa beliau sangat keras? Karena yang beliau hadapi itu penyerang. Penyerang, bukan seperti kamu. Kamu ini pencari ilmu. Tapi orang-orang yang dihadapi oleh Bang Zuma kebanyakan penyerang agama Islam. Maka ketika Bang Zuma katakan kau penyesat, kau ajaran sesat, itu merujuk kepada implementasi yang ditunjukkan oleh siapa yang beliau hadapi. Nah, kamu sedang menghakimi apa yang kamu lihat pertama aja. Wajar karena kamu Kristen, pasti dari sisi kamu nilai. Gak apa-apa. Tapi nanti kamu bicara dengan Bang Zuma. Nah, kamu kan belum kenal dengan Bang Zuma. Kamu berhak bersama Uni karena Uni mendengarkan kamu ingin mencari ilmu gitu loh. Jadi tergantung kamu deh. Kalau kamu ingin berdebat, silakan sama Bang Zuma, berdiskusi silakan sama Bang Zuma. Tapi kalau untuk belajar, Uni temanin. Karena Uni, kredibilitas Uni sebagai pengajar. Kenapa Uni katakan pengajar? Uni di prodi pendidikan agama Islam, penyiar komunikasi penyiaran Islam. Nah, kau mau berdebat dengan Bang Zuma atau berdiskusi dengan Bang Zuma, mencoba untuk diajarkan Bang Zuma, atau dengan saya, atau mendapatkan informasi dari Bang Jibril, kau bebas memilih di sini. Atau mau mendapatkan pengalaman mu'alaf dari Natali, kau yang pilih. Tapi Uni tadi hadir untuk menemanimu, karena Uni menilai kau sama seperti yoga, ingin belajar. Jadi tempatkan motivasimu dulu yang kita bangun di sini. Nah, lanjut. Bang Zuma kalau sudah sudah standby langsung buka cam Bang, langsung kasih kode Bang ya. Nah kalau nggak lanjut nih. Nah jadi gini, tadi Uni sudah kasih data. Data itu hasil kajian Bang Jibril ya. Ini saudara saya Bang Jibril, ini salah satu juga teman-teman dari kalangan Islam. Kami bukan ustazah ya, bukan ulama, tapi kami adalah pelajar. Beliau telah mengumpulkan banyak data pembuktian bagaimana sejarah kitabmu itu tidak layak diterima secara ilmiah.
tapi berbeda dengan Al-Quran. Penulisnya jelas, sumbernya jelas. Itu dulu poin penting untuk kau kalau kau memang berakal. Lanjut tadi kau bilang, Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Itu kata pendetamu. Bahkan sudah dibantah dengan ayat kitab sucimu sendiri. Tadi Keluaran Uni sudah kasih, dalam 1 Timotius 6 ayat 16 pun Uni sudah kasih. Kalau kau mau membantah, bawa lagi data yang membandingkan dengan ini gitu loh. Baru kita bisa diskusi. Kalau kau nak belajar, kami kasih kau ilmu. Nah lanjut. Tadi kau bilang bahwa Yesus itu punya mukjizat. Dek, mukjizat itu untuk para nabi. Karena itu bahasa Al-Quran, bahasa Islam. Paham? Tuhan tidak bermukjizat, Dek. Tuhan tidak perlu bermukjizat. Tuhan tanpa membuktikan kekuasaannya dia tetap Tuhan. Tapi kenapa seorang nabi harus membuktikan kekuatan dalam dirinya dari Tuhan? Karena dia harus meyakinkan manusia bahwa dia seorang nabi. Tuhan tidak perlu itu, Dek. Paham enggak? Nah, jadi kalau Yesus mau dikatakan hebat, bermukjizat, jangankan yang menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati saja sudah pernah dilakukan Elia dan Elisa. Kau tahu enggak kalau Elia bisa menghidupkan orang mati? Jawab dulu. Tidak tahu, aku tahu Yesus. Mau ayatnya? Mau ayatnya? Oke. Oke. Ini dulu yang dikhawatirkan. Kalian banyak nggak tahu ayat kitab suci kalian. Makanya harus pelan-pelan sama kalian. Nggak mungkin pelajaran 9 tahun harus dimakan 1 jam, cepat-cepat singkat, nggak mungkin. Nah, coba kamu lihat dalam kitab Perjanjian Lama, Elia dan Elisa. Bahkan Elisa ketika sudah jadi mayat pun bisa menghidupkan orang mati. Bayangkan hebatnya. Apa mau menuhankan mereka? Tentu tidak mungkin. Ya. Bentar ya. 1 Raja-Raja pasal 17 coba buka. Kamu ada Bible enggak di sampingmu? Biar kamu bisa baca sendiri. Baca dewe. Aduh. Bentar ini. Aku juga buat buku catatan banyak kali. Makanya pelan-pelan dulu di sini. Kasih satu topik biar kau udah pusing. Doktrin tentang Tuhan menjelma jadi manusia tadi udah dibantah sama kitabmu. Dan kau udah enggak pernah orang Yahudi itu, Bani Israel itu. Oh ya, ini Bang Zuma udah nih. Bang, ini ada saudara kita J namanya. Beliau mau belajar dan beliau juga mencatat apa yang kita sampaikan. Mungkin Abang mau ambil alih dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diskusi ringan ya. Al-Quran kemudian menyelaraskan iman saudara Kristen di dalam surah An-Nisa ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain hanyalah berhala inasan. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang terkutuk. Nah, mari kita pelan-pelan mengurai ya. Saya teringat dengan perkataan Nabi Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini planos. Planos ini pembohong, penipu, iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kau mengikuti dia. Nah, saya ingin sedikit materi dari saudara Bang J. Menurut saudara, ketika Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, apakah penyesat ini berupa manusia atau penyesat ini berupa makhluk halus atau setan atau hantu yang tak terlihat? Silakan. Begini Bang Zuma, Cak ini. Silakan. Itu kan yang datang sebelumnya, Cak ini. Kita kan hidup di dunia ini kan pasti bakal mati galuh, Cak itu. Nah, sebelumnya jangan disalah-salah jangan dihujat ya. Aku nak belajar. Sebenarnya aku takut juga sama Bang Zuma. Soalnya dari kemarin aku jenguk marah-marah serem kali lah Bang. Jangan Cak itu marah.
Ida. Nih, J. Dengar dulu sebelum kau ngomong sama Bang Zuma ya. Uni kasih tahu lagi nih. Sebelum kau ngomong sama Bang Zuma, kan Uni udah bilang, kau cuma melihat ketika Bang Zuma menghadapi penghujat. Kami yang lebih kenal siapa beliau ini ya. Makanya tak kenal maka tak sayang. Belajarlah yang baik dengan Abang Zuma. Insya Allah ilmunya, tapi dengan catatan jangan ngeyel, karena memang kalau ngeyel dicubit kupingnya sama Bang Zuma. Aku aja sering kena cubit ya. Nah, lanjut sama Bang Zuma dulu. Silakan Bang J, Anda ngomong sepuasnya, silakan. Oke, tadi kan Bang Zuma kan udah aku catat poin-poinnya. Yesus bilang akan ada penyesat yang datang kepadamu yang mengaku dia adalah aku, itu kan. Nah, sementara memang ada yang datang kepada si Paulus, yaitu Yesus itu sendiri. Nah, kenapa kalau yang aku tangkap dari pastor